Di layar sudah nampak? Sudah, Halaman Bu. kosong, halaman Sudah, kosong Bu. ya. Oke. Ya, jadi Udah, Bu. soal latihan hari ini itu sebenarnya berkaitan dengan kasus sumur potensial tak hingga satu dimensi ya. Sumur ini kurang tebal. Oke. Sumur potensial tak hingga minggu lalu ya, tak hingga satu dimensi. Nah, minggu lalu kita sudah dapatkan bentuk solusinya. Bentuknya adalah Cnx sama dengan apa? Solusi umumnya pada kasus sumur potensial tak hingga satu dimensi. Cn sama dengan akar. Cn sama dengan akar 2 per A 2 per A sin NP per AX. Oke, NP per AX ya. Kemudian kita juga dapatkan kemarin ya bentuk ini kan fungsi keadaan ya kita sebut bagian ini adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan. Kemudian kita juga dapatkan kemarin energi level ya. Energi level yang kita simbolkan dengan E, N sama dengan apa kemarin? Energi level N sama dengan N kuadrat N kuadrat P kuadrat P kuadrat A coret kuadrat H coret kuadrat per 2 MA per kuadrat. Oke, 2 MA kuadrat atau kalau H coretnya kita bisa ganti dengan bentuk H coret itu kan H coret adalah H dibagi dengan 2pi ya. Berarti bentuk lainnya jadi apa? N kuadrat, pi-nya nggak ada, hilang ya. Ini kita ganti dengan H. Berarti N kuadrat, H kuadrat per 8 MA kuadrat ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai energi level. Nah, ini adalah energi level pada kasus sumur potensial tak berhingga. Nah, nanti ketika mengerjakan soal, kalian tidak perlu menurunkan lagi bentuknya dari yang panjang kemarin, langsung dipakai saja. Jadi kalau khusus kasus sumur potensial tak hingga, Cn atau fungsi keadaannya adalah yang ini, kemudian energi levelnya adalah yang ini. Dengan keterangan N itu adalah kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke, N1 itu keadaan apa? N1. Kalau N sama dengan 1, berarti partikel berada dalam keadaan? Halo? Dasar ya, Bu. Oke, keadaan dasar, betul. Jadi pada N sama dengan 1, itu kita sebut sebagai keadaan dasar atau ground state. Oke, ground state ya. Kemudian kalau N sama dengan 2, 3, 4 itu namanya, dan seterusnya ini namanya keadaan tereksitasi. Oke, keadaan tereksitasi ya. Kalau keadaan tereksitasi pertama berarti N-nya berapa? 2, Iya. 2, Tereksitasi kedua? 3, 3, Tereksitasi kelima? 6. 6. Oke. Berarti 2 itu tereksitasi pertama ya. Pertama. Kalau dia 3 berarti tereksitasi kedua ya. Oke. Nah, sampai di sini kemarin semua sudah paham ya. Jadi variabelnya adalah itu, kemudian ada lagi besarannya adalah A. A itu apa kemarin A? lebar A adalah sumur lebar sumur. Ya. Lebar sumur potensial. Jadi nanti kalau misalnya lebar sumurnya diganti dengan L, persamaannya jadi apa? E-nya. Jika lebar sumurnya jadi L. Per 2 ml kuadrat ya. Oke, berarti N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat ya. Tinggal diganti variabelnya. Kemudian H itu apa sih H? H? H?
H apa H? Konstanta, Ibu. Konstanta. Oke. H itu adalah konstanta Planck ya. Yang besarnya adalah berapa? 6,626 kali 10 pangkat min 34. Kemudian M-nya adalah massa partikel. Gitu ya. M ini adalah massa partikel. Jadi nanti kalau partikelnya elektron berarti massa elektron. Kalau massa partikelnya adalah foton ya massa foton dan seterusnya. Kalau massa elektron berapa? Massa elektron. Berapa massa elektron? Lupa? Massa elektron? 1,67 ya, Bu. 1,67 massa atau muatan? 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kilogram. Ini adalah massa dari elektron ya. Gitu. Oke, kemarin kita juga sudah menggambarkan diagram energi. Sampai sini paham ya? Jadi ada dua persamaan ini yang harus kalian amati dan pahami. Kemudian konsepnya untuk bisa mengerjakan soal hari ini adalah kalian bisa memahami diagram energi level. Minggu lalu kalian sudah diminta ya menggambarkan diagram energi level pada sumber potensial yang lebarnya A, kemudian ini dia sumbu X ya. Kemudian di sini adalah V-nya tak hingga, partikel itu terjebak hanya di dalam sumur yang lebarnya A, gitu. Maka kita punya kemarin ya, dari persamaan EN, boleh pakai yang mana aja ya, N kuadrat, H kuadrat per 8 ml kuadrat, maka kita akan dapatkan E1 besarnya berapa? E1 H kuadrat ya, Bu. Per H 8. kuadrat per 8 ml 8. kuadrat. Oke, 8 ml kuadrat. Kalau E2? 4 H kuadrat. Oke, 4 H kuadrat per 8 ml kuadrat. Atau ini sebenarnya bisa kita jadikan dalam variabel E1. Ini kan sama dengan E1 ya. Ini sama dengan E1 kan? Nah, berarti bisa kita ganti persamaan kita menjadi 4 kali E1 dan seterusnya. Berarti kalau E3 berapa kali E1? 9. Iya, 9 E1 tahu ya 9 dari mana? 9 kan tinggal 3 kuadrat, ini jadi E1. Gitu ya, 9 E1. Kemudian E4 berarti berapa? 16 E1 dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa gambarkan kemarin energi levelnya. Kalau kita bisa gambarkan energi level pada kasus ini kita gambarkan. Misalnya di sini adalah E1 gitu ya. E2 berarti 4 kalinya. 1, 2, 3, 4 ya sekitar di sini misalnya. Ini adalah E2 yang besarnya adalah 4 kali E1 gitu. Nah, kemudian seperti ini. Ketika partikel itu berada pada kondisi ground state di sini ya. Terus dia mau pindah ke keadaan tereksitasi pertama gitu. Maka si elektron tersebut melepaskan atau membutuhkan energi untuk berpindah ke keadaan tereksitasi pertama, dia melepaskan atau membutuhkan energi? Melepaskan ya, Bu. Melepaskan? Membutuhkan ya, Bu. Coba dicek ya. Katanya kan tadi kita punya E2 itu 4 kali E1. Berarti lebih besar mana E1 dengan E2? Lebih besar E2. Lebih besar E2. Berarti dia mau pindah ke keadaan yang energinya lebih besar daripada energi dia. Maka dia membutuhkan atau menyerap? Membutuhkan energi. Nah, berapa besar energi yang dibutuhkan? Berapa? Berapa energi yang dibutuhkan? Energi yang dibutuhkan selisihnya untuk berpindah ya. Oke. Berpindah itu adalah selisih atau delta E yang bisa kita hitung dari E final dikurang dengan E initial.
Atau E akhir dikurangi dengan E mula-mula. Nah, delta E-nya, E finalnya berapa? E final. Dia mau pindah dari mana ke mana? Dari 1 ke 2 kan? Oke. E finalnya berarti berapa kondisi kedua? Atau E2. bolehlah kalau bingung E2. E2 min E1 ya. E2-nya berapa kali E1? 4 kali S1. 4 4 E1. kali E1. Oke. E1-nya tetap E1 kan? Berarti kita bisa hitung energi yang dibutuhkan. Duh, hilang. Mana ini? Oke. Energi yang dibutuhkannya adalah 4 dikurang 1, berarti 3E1. Gitu. Kalau E1-nya diketahui, ini maka kalian bisa langsung hitung. Tetapi kalau enggak, berarti kalian hitung E1 itu kan apa? H kuadrat per 8M A kuadrat ya. Itu H-nya masukkan, kemudian massa si partikel masukkan, kemudian lebar sumur masukkan. Kalau dia tidak diketahui. Tapi kalau diketahui langsung masukkan nilainya. Nah, nilai delta E ya, kalian lihat di sini hasilnya positif. Kalau dia hasilnya di sini positif, berarti artinya dia membutuhkan energi ya, membutuhkan energi. Jadi si partikel itu untuk berpindah dari kondisi keadaan 1 ke kondisi keadaan 2 atau dari ground state ke eksitasi pertama, dia membutuhkan energi. Ya. Besar energinya berapa yang dibutuhkan? Besar energinya yaitu sebesar 3 kali E1. Nah, terus dari mana si partikel itu atau si elektron itu bisa mendapatkan energi supaya dia bisa berpindah ke keadaan tereksitasi pertama? Dari mana? Ada yang bisa jawab? Supaya dia bisa jump, melompat dari 1 ke 2. Dengan apa? Dari atau dengan menyerap gelombang elektromagnetik. Jadi dia menyerap nih. Menyerap gelombang elektromagnetik. Yang besarnya adalah berapa besar energi gelombang elektromagnetik yang diserap ini? Harusnya. E-nya harus sama dengan berapa? Pada kasus ini. Supaya dia bisa berpindah tadi? Halo? Ini kan kalian sudah cari tadi nih. Nah, besar energi yang dibutuhkan berapa? 3 kali E1 itu ya. 3 kali E1. Nah, dia membutuhkan gelombang elektromagnetik yang energinya adalah 3 kali E1. Gitu. Nah, dari mana bisa tahu energinya supaya 3 kali S1? Berarti kan gelombang elektromagnetik itu kan spektrumnya banyak ya, dari sinar gamma, X, kemudian cahaya tampak, gelombang radio, dan sebagainya. Nah, kita bisa memprediksi nih, supaya dia bisa berpindah dari kondisi dasar ke tereksitasi pertama, maka jenis atau panjang gelombang elektromagnetik yang dibutuhkan sama dengan berapa, bisa kita hitung dari sini. Itu berarti delta E ini bisa kita hitung dengan sama sebenarnya seperti kasus efek fotolistrik. Kalian masih ingat nggak efek fotolistrik? Efek fotolistrik itu kan terjadi ketika logam itu disinari dengan panjang gelombang elektromagnetik yang lebih besar daripada fungsi kerja logamnya. Itu hampir sama atau identik dengan kasus ini, gitu ya. Nah, besar energinya itu atau delta E itu kita bisa hitung dengan H dikalikan dengan F. Berarti pada kasus ini HF akan sama dengan 3 kali E1. Nah, kemudian kalau ditanya panjang gelombang, kalau ditanya frekuensi, berarti kan gampang. Frekuensinya adalah 3E1 dibagi dengan H ya. Kalau ditanya panjang gelombangnya, ya tinggal ubah aja. F ini dijadikan dalam panjang gelombang HC per lambda 3E1. Nah, berarti lambdanya adalah HC per lambda ini ya. HC per lambda. Berarti lambdanya adalah HC dibagi 3E ya. Ya, Bu. Gini. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Nanti Bu share ininya ya. Oke. Kemudian kasus yang pertama tadi ya.
Kasus yang pertama adalah, Ibu ulangi lagi, si partikel atau si elektron ini mau berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pertama. Supaya dia bisa berpindah, maka dia membutuhkan atau melepas energi tadi? Membutuhkan energi. Berapa besar energi yang dibutuhkan? 3E1. Oke, energi yang dibutuhkan sebesar 3 kali E1. Bisa dihitung dari mana? Dari selisih. Oke, dari selisih. Ya, selisih E2 dikurang E1 atau E final dikurang E initial. Jadi finalnya kondisi akhir dia di mana, kondisi mula-mula dia di mana. Itu. Sehingga kita juga bisa memprediksi berapa panjang gelombang elektromagnetik yang dibutuhkan supaya si elektron itu berpindah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Oke, sampai di sini yang kalian bayangkan, kalian jangan membayangkan elektron itu lompat-lompat mau pindah dari sini ke sini, enggak. Jadi yang namanya dia berpindah keadaan itu adalah misalnya begini, elektron itu dia punya arah gerak ke sana gitu misalnya ya. Kemudian untuk dia mengubah orientasinya, dia geraknya ke atas, maka itu sudah namanya berpindah keadaan, ya. Untuk dari tadinya kan gini misalnya, dia geraknya ke kanan. Terus dia mau memindah orientasinya supaya berpindah ke atas dari sini ke sini. Ini sudah beda keadaan gitu. Nah, keadaan ini punya energi masing-masing. Misalnya ini E1, misalnya ini adalah E2. Ini yang namanya keadaan tadi ya. Jadi jangan membayangkannya dia lompat-lompat terus emang ada bentuk energinya garis-garis gini, enggak. Ini hanya penggambaran visualisasi. Sampai di sini paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Bu. Kemudian sekarang kalau kebalikannya, tadi Ibu bilang dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pertama. Kalau kita balik dari keadaan tereksitasi pertama pindah ke keadaan dasar. Kira-kira dia membutuhkan energi atau melepaskan energi? Melepaskan energi. Berapa besar energi yang dilepaskan? 3E1. 3 kali E1. Bagaimana cara mendapatkannya? Selisih dari 1 dikurang E3. Selisih ya? Berarti selisihnya gimana cara ngitungnya? E final E1 dikurang E2. Oke, berarti delta E adalah E final dikurang E initial, berarti E kondisi finalnya adalah 1, mula-mulanya adalah kondisi kedua. Berarti delta E-nya sama dengan E1 dikurang 4E1. Hasilnya minus. Nah, kalau dia ada tandanya hasilnya minus, kan dia sama aja, dia berada pada kondisi yang energinya lebih besar, dia mau pindah nih ke energi yang lebih kecil. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah melepaskan energi. Yang besarnya berapa energi yang dilepaskan? 3 kali E1. 3 kali E1. Nah, ini melepas ya. Melepas. Besarnya 3 kali E1. Nah, melepaskan ini dalam bentuk apa dia melepaskannya? Dalam bentuk Gelombang. emisi atau radiasi. Emisi atau radiasi gitu. Jadi dia bisa melepasnya dalam bentuk energi, bisa melepaskan bisa kita sebut sebagai emisi, bisa kita sebut sebagai radiasi. Iya benar, gelombang. Nah, nanti kita juga bisa memprediksi gelombang yang dihasilkan apa yang diemisikan, sinar X, sinar gamma, sinar alfa, radio dan sebagainya itu dari panjang gelombangnya tadi. Bagaimana cara mencari panjang gelombangnya? Caranya sama. Hc per lambda sama dengan minus 3E1. Berarti lambdanya adalah Hc dibagi dengan 3 ya besarnya. Nah, ini kalian bisa memprediksi berapa panjang gelombang radiasi yang dihasilkan oleh elektron ketika dia berpindah dari kondisi tereksitasi pertama ke kondisi dasar. Nah, itu dari ini. Sehingga di akhir kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari panjang gelombang
Jadi kesimpulannya untuk mencari panjang gelombang itu bisa kita hitung dengan delta E sama dengan H final dikurang H inisial. Delta E-nya bisa kita cari dari HC per lambda, H final min H inisial. Berarti lambdanya adalah HC dibagi H final dikurang H inisial. Nah ini. Tuh, salah ini ya. E final ya, kok jadi keenakan ngomong H. E ya. E final dikurang dengan E inisial. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu. Cukup. Berarti bisa mengerjakan. Ibu ambil satu sampel aja ya, soal pertama ya. Soal pertama bisa dikerjakan? Atau mau Ibu kasih contoh dulu soal pertama? Mau Kasih contoh dulu. Oke. Soal pertama apa? Soal pertama apa? Sebuah elektron terjebak dalam sumur potensial satu dimensi dengan energi pada keadaan dasarnya sebesar 2 eV. Tentukan berapa lebar sumur potensial tersebut dan berapa besar energi yang dibutuhkan agar elektron bisa berpindah ke keadaan tereksitasi pertama. Oke, berarti dia pertama berada pada kondisi apa tadi di soalnya? Elektronnya. Berarti diketahui elektron ya. Berarti kita langsung berpikir massa elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kilogram ya. Pada kondisi apa tadi dia? Keadaan dasar, Bu. Keadaan dasar. Yang energinya berapa? 2 eV. Oke, berarti keadaan dasar itu E berapa? E1. E1. Yang besarnya sama dengan H kuadrat ya, per 8 ml kuadrat kan? Ya kan? Besarnya berapa? 2 elektron volt. Gitu kan? Terus apa lagi? Data yang diketahui. Data apa lagi yang diketahui? Sudah, Bu, itu saja. Itu aja yang ditanya? Lebar sumur potensial. Oke. Lebar sumur ya. Nah, ini kalau di kemarin kita menurunkan lebar sumurnya kita pakai A. Berarti A yang ditanya. Kalau kalian pakai L berarti L yang ditanya. Nah, itu kan mudah sebenarnya. Nah, ini jangan lupa kalau sebelah kiri dalam satuan SI MKS, maka ini diubah ke dalam satuan SI. Bagaimana caranya supaya bisa dapat joule? 2 elektron volt berapa joule? Tinggal dikali berapa? Elektron dikali dengan efek fotolistrik. Nah, lupa ini efek fotolistriknya. Dikali dengan muatan elektron. Berapa muatan elektron? 1,6. Minus 1,6. Oke, 1,6. Kita nggak usah pakai minusnya, kita ambil besarnya. Joule. Berarti kita akan dapatkan persamaan kita sekarang. H kita masukkan ya. H itu kan 6,626 ya. Nanti aja lah. Ini nanti aja kita ngubahnya. Berarti kita punya H kuadrat per 8MA kuadrat sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 19, ya kan? Ya enggak? Berarti A kuadratnya adalah H kuadrat dibagi 8M dikali 3,2 dikali 10 pangkat min 19. Berarti A-nya adalah H per, ini akar ini diakarkan ya. Kalau A berarti tinggal akar H kuadrat dibagi 8M dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19. Sampai sini paham? paham, Bu. Paham. Ada yang udah dapat nomor 1 tadi? Ada? Siapa yang dapat nomor 1?
Siapa yang dapat nomor 1? Yang bisa ngerjakan nomor 1? Nggak ada yang dapat nomor 1. Vica dapat nggak Vica? Ajeng? Belum, Bu, belum dapat. Belum. Tadi masih Salah, bingung Bu. ya? Salah. Ajeng salah. Salahnya Iya, di Bu. mana? Di mana? Salah rumus tadi, Bu. Pakai rumus apa, Ajeng? Tadi itu, Bu, pakai rumus yang tadi, tapi nggak ada 8 sama 4-nya, Bu. Enggak ada 8 sama 4-nya. Iya, Bu. Yang N-nya nggak saya masukin tadi, Bu. Oh, N-nya kan keadaan dasar, berarti dia N-nya sama dengan 1 ya. Oke, bisa ya. Nah, nanti tinggal dimodifikasi aja, tergantung variabel yang ditanya apa, kalian ikuti. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, silakan. Ada kuliah lagi nggak kalian? Ada, Bu. Ada. Berarti